Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini saya akan membahas tentang cara mencari kata kunci video YouTube. Nah, teman-teman tahu bahwa kata kunci yang tepat itu akan membuat video kita yang diupload ke YouTube akan semakin mudah untuk ditemukan ya. Dan dengan begitu nanti akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan view yang bagus dan selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya, tentang bagaimana rekomendasi video YouTube itu bekerja. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar bagaimana cara mencari kata kunci untuk video YouTube yang mudah dilakukan ya, tanpa harus menggunakan tools yang berbayar. Kita sudah bisa mendapatkan kata kunci yang sering ditulis atau dicari oleh orang dalam pencarian YouTube. Kita bisa menuju ke website YouTube ya, atau di aplikasi YouTube juga bisa, sama saja. Tapi di sini akan menggunakan yang di versi website ya, dengan menggunakan Google Chrome. Oke teman-teman, sekarang kita bisa langsung cari di kolom pencarian sini. Di kolom pencarian YouTube kita bisa ketikkan ide apa kira-kira yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat video dengan kata kunci cara gitu ya. Kita bisa ketik dulu di sini, misalnya cara, kemudian cara apa? Cara membuat misalnya ya. Nah, ini ada prediksi atau saran dari YouTube ya, bahwa banyak orang yang mencari dengan kata kunci cara membuat ya, misalnya cara membuat daftar isi, cara membuat halaman reward, cara membuat daftar isi otomatis, dan seterusnya. Bisa klik saja di report search prediction ya, di sini bisa kita copy kalau misalnya kita akan memilih beberapa kata kunci yang ada di sini yang disarankan ya. Nah, kemudian dari beberapa kata kunci ini kita nanti akan seleksi mana dulu yang akan kita buat videonya. Dan bagaimana kita bisa menentukan kata kunci mana yang akan kita buat dulu? Kita bisa menggunakan sebuah ekstensi dari Google Chrome ya, sebuah tools yang bisa digunakan secara gratis, yaitu TubeBuddy. Nah, teman-teman bisa nanti buka di Google Chrome ya, kemudian ketik saja TubeBuddy Chrome ya, seperti ini. Nah, nanti bisa dicari yang ini ya, Chrome TubeBuddy. Tinggal diinstal seperti biasa, kita install ekstensi, dan kemudian nanti akan terinstall di dalam Chrome kita. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini tidak ada fitur install lagi. Kalau belum diinstal, di sini akan muncul menu install ya, atau pasang TubeBuddy di Chrome gitu. Nah, saya akan buka yang sudah terinstall, ada di sini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk menggunakan TubeBuddy yang pertama kali, kita nanti akan diminta untuk login ya, atau sign in dengan menggunakan channel YouTube kita. Kemudian setelah ada muncul seperti ini, tinggal diklik saja menunya. Kita menggunakan satu menu, yaitu Keyword Explorer. Nah, di sini saya hanya menggunakan versi yang gratis ya, walaupun TubeBuddy ini juga bisa digunakan dengan versi yang berbayarnya. Tentu itu akan lebih lengkap fiturnya. Tapi untuk sekedar mencari seberapa besar kemungkinan kata kunci itu akan banyak dicari dan seberapa besar persaingannya, kita cukup bisa menggunakan versi yang gratis atau yang free. Nah, tadi sudah kita temukan ya beberapa kata kunci yang muncul di sini. Kita akan cek ya kata kunci mana yang punya pencarian tinggi, kemudian persaingannya rendah, dan itu nanti akan kita prioritaskan untuk kita buat videonya. Contohnya saja, saya akan pilih salah satu ini ya, cara membuat telur gulung ya. Tinggal kita copy saja, copy, kemudian balik lagi ke sini ya, Keyword Explorer dari TubeBuddy, kita paste di sini. Kemudian explore, nanti di sini kita akan mendapatkan seberapa skornya ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini skornya 54/100 ya, atau 54%. Yang secara detail ada di bawahnya, bahwa pencariannya ya, jumlah pencariannya ini cukup besar ya, excellent. Jadi semakin ke kanan itu semakin bagus. Kemudian untuk kompetisinya atau persaingannya ini fair ya, wajar. Jadi ini ada di orange ya. Dan kemudian kekuatan kita untuk mengoptimasi ini masih sangat tinggi ya, excellent. Jadi masih bisa kita optimalkan. Jadi kalau teman-teman memilih untuk menggunakan kata kunci ini juga bagus ya, punya potensi pencarian yang cukup banyak, walaupun persaingannya mungkin agak berat sedikit ya di sini seperti ini. Dan kalau mau lebih bagus lagi hasilnya, kita bisa mencari kata kunci yang nilainya excellent ya,
ini sampai ke hijau, dan di sini hijau semua. Itu nanti kemungkinan besar akan mendapatkan trafficnya lebih tinggi. Dan di sebelah kanan ini kita bisa melihat ya pencarian di YouTube selama 30 hari terakhir. Ini seperti ini grafiknya, naik turun tapi selalu ada yang mencari. Dan kita akan coba kata kunci yang lain. Kita kembali lagi ke pencarian di sini ya untuk daftar kata kuncinya. Misalnya kita akan membuat ini, cara membuat daftar isi otomatis. Copy, kemudian kembali lagi ke TubeBuddy, kita tempel di sini atau paste, kemudian explore. Ya, kita tunggu sebentar, nanti akan mendapatkan skornya ya. Ternyata masih lebih tinggi yang pertama tadi. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau membuat video dengan kata kunci ini, mungkin bisa dimodifikasi ya. Cara membuat daftar isi otomatis terbaru misalnya gitu, atau di Word terbaru, nanti mungkin akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini excellent teman-teman ya. Jadi ini bagus ya kalau teman-teman mau membuat video dengan kata kunci ini. Kita bisa melihat skornya. Ini 89/100 ya. Pencariannya cukup bagus. Kemudian kompetisinya ini rendah ya. Ini bagus karena semakin ke hijau ini berarti semakin mudah kita untuk bersaing. Kemudian untuk kita bisa mengoptimalkan juga bagus nilainya. Nah, dengan dua tools ini saja ya, tools gratis, kita bisa menggunakan pencarian YouTube. Kemudian untuk menganalisanya menggunakan TubeBuddy, ini kita sudah bisa mendapatkan kata kunci yang bisa kita buat videonya. Nah, kemudian teman-teman setelah kita menemukan kata kunci, kita buat videonya, lalu di mana kita sebaiknya meletakkan kata kunci itu. Jadi ada 3 tempat yang bisa kita optimalkan untuk menanam kata kunci itu agar dibaca oleh sistem YouTube ya. Yang pertama kita bisa menanamnya atau menempatkannya di judul. Kemudian selain di judul ya, kita juga bisa menyisipkan kata kunci di dalam deskripsi. Selanjutnya, kata kunci juga sebaiknya diucapkan atau ada dalam video ya. Jadi ketika membuat video, kita juga sudah merencanakan kata kuncinya, dan saat rekaman seperti ini kita bisa mengucapkan beberapa kali kata kunci tersebut agar YouTube juga bisa mendeteksi bahwa di video itu berisi sesuai dengan kata kuncinya. Dengan begitu bisa menilai apakah isi video kita sesuai dengan judul, deskripsi ya, sesuai dengan kata kuncinya. Nah, ini adalah kata kuncinya cara menghasilkan uang dari YouTube terbaru ya. Teman-teman, ini adalah kata kuncinya. Jadi kata kunci ini bisa diletakkan di depan, di tengah-tengah atau di belakang ya, sama saja, tapi sebaiknya di depan ya. Yang penting kata kunci ini masih selalu berurutan kata-katanya. Jadi misalnya ditambahkan lagi dengan kata-kata yang lain nggak masalah. Yang jelas kata kuncinya masih menyatu dalam satu frasa ya. Ini ada di judul, kemudian juga saya tulis lagi deskripsi. Dan di dalam videonya saya juga beberapa kali mengucapkan atau mengatakan kata-kata ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara kita mencari kata kunci, melihat persaingannya, kemudian menanamnya di dalam sebuah video. Nah, yang perlu diingat teman-teman bahwa ini adalah satu upaya kita. Ini bukan satu jaminan bahwa dengan data kata kunci yang excellent misalnya, yang persaingannya mudah, yang pencariannya bagus, itu akan menjamin pasti akan mendapatkan view yang bagus. Karena ini hanya prediksi ya, berdasarkan data 30 hari sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk ke depan kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi misalnya Anda mendapatkan data kata kunci yang excellent, yang pencariannya bagus selama 30 hari terakhir, tapi belum tentu nanti akan mendapatkan nilai yang sama di 30 hari ke depan. Bisa jadi mungkin lebih tinggi, bisa jadi mungkin lebih rendah. Tapi setidaknya kita sudah berupaya memaksimalkan bagian kita, yaitu meletakkan kata kunci yang tepat di dalam judul, dalam deskripsi, dan juga di dalam isi videonya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.